Halo Primo CS, ketemu lagi di channel kita. Masih dengan motor-motor yang sedang kita kerjain. Tapi gue ingetin sekali lagi terus-menerus adalah jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Karena kita ngomongin yang ini, ada 3. Klik! Nah, yang gue mau omongin adalah satu buah gaya di Benelli Patagonian Eagle 250. Ada yang kebenaran ini sih injeksi semua ya, tapi karbu juga mirip sih. Jadi gini, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Bang, kalau gue lihat Benelli yang racikannya lo, modelnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau lo mau tahu sebenarnya yang mana yang gue suka adalah kurang lebih seperti ini. Karena antara satu sama lain, walaupun dia terlihat mirip, tapi nggak identik. Kalau mirip ya pasti satu merek, satu pabrikan, tapi masing-masing detailnya beda. Juga masing-masing desain secara detail, apalagi lo perhatiin banget, antara yang ini sama yang ini beda. Tapi secara garis besar memang hampir mirip. Dan ini adalah merupakan satu desain atau gaya yang memang gue suka. Ngacunya sih ke Eropa, ke arah Britania Raya yang gue suka. Nah, jadi Benelli ini kalau lo perhatiin, dia lahir dengan gas tank atau tempat bensin, tangki kurang lebih seperti ini yang modelnya ini. Modelnya kenapa? Gue pertahanin karena buletnya udah bagus kalau gue bilang. Buletnya udah bagus, sudut-sudutnya udah bagus, fungsinya bagus, tampilan di sasisnya juga bagus banget. Tinggal lo edit sedikit aja. Bisa dengan permainan posisi, bracket, warna, pinstripe sama lettering udah beda banget. Tapi tetap harus dimainin ya. Yang kedua, dari bodi dia, sasis-sasis ini semua memang modelnya cocok banget kalau jadiin bobber atau cruiser atau chopper mungkin ya. Nah, tapi kalau lo padu-padaninnya pas di beberapa sektor, itu akan cakep banget. Contohnya nih, gue pasti mengganti kaki-kaki Benelli karena gue anggap bisa lebih maksimal tampilannya dengan kaki-kaki yang diganti. Ini, ada itu, ada ini. Belakangnya juga, ban belakang, ban belakang, ban belakang. Mantep, kelihatan keker sama berotot. 2. Spakbor modelnya seperti ini, beda sedikit dan ada beda sedikit lagi dari sudut sama panjang pendeknya. Karena setiap bodi ada yang gue pendek-pendekin, ada yang medium-medium, ada yang panjang-panjang. Nah, terus untuk ngisi sektor tengah, ini gue selalu pakein ini, shroud. Karena gue rasa di tengah-tengah itu dia harus ada pengisi. Ini pun bentuknya mirip sih, tapi ini memang mirip. Yang ketiga adalah bawah, pengisi sektor depan yang gue anggap kosong. Undercoil, undercoil, undercoil. Dengan model yang beda-beda kalau lo perhatiin. Ada yang polos, agak pendek, lebar samping. Ada juga yang agak kurus, lebar sedikit, sama agak panjang. Ada juga yang bolong depan kisi-kisi, agak lebar tapi juga pendek. Nah, nih. Tapi kalau perhatiin desain gue secara satu demi satu, setiap motor itu beda dikit-dikit banget. Ibaratnya orang kembar aja nggak mungkin sama plek. Contoh yang ini nih. Ini adalah nanti gue kasih lihat lo, dia bentuknya sengaja gue bikin belakangnya kecil, gede, kecil lagi gitu. Supaya dia terlihat ramping. Kalau orang pinggangnya ramping. Tuh. Terus gue pakaiin ornamen juga kecil-kecil. Ini juga nanti gue bikinin double seat, depan ramping, gede, ngecil, rata. Jadi dia kelihatannya seperti orang binaragawan. Nah, terus lo juga suka nanya, kenapa lo seneng ini bang, pakai lampu-lampu yang modern, tampilannya daymaker 1, 2, 3. Jawabannya adalah begini. Jadi ini gue siapin satu sesi untuk menjawab juga.
Karena menurut gue selain ini tidak keluar dari dalam bentuk motor ini factory atau istilahnya pasti custom ya. Jadi dia juga punya fungsi lebih terang. Terus dilihat dari depan juga dia agak jadi berbeda banget mukanya. Antara yang satu lebih hitam semua, satu dia terlihat agak lebih besar, juga ini lebih besar daripada versi asli. Nah, lo bisa lihat juga stang. Kemarin gue udah pernah bahas soal stang. Ini gue pakai yang pendek, cruiser pendek, ini cruiser medium, dan ini cruiser yang medium. Jadi lo bisa lihat semua desain ala Primo kurang lebih seperti ini. Hampir mirip, tapi kalau diperhatiin detail by detail beda. Posisi speedometer ada yang gue taruh agak bawah, gue taruh tengah, dan ini agak ke atas. Itu pun secara detail beda-beda. Ada yang posisinya begini, ada yang ke bawah, ada yang tetap di tengah. Jadi masing-masing kalau orang lihat mirip-mirip tapi nggak identik. Ya begitu deh kayak manusia ya. Si ini, si A mirip sama si B, mirip sama si C, tapi semua beda. Nah, itulah dia gunanya esensi daripada custom. Yang namanya motor dua roda, tetap kita harus punya identitas. Jadi identitas lo harus jelas. Masing-masing motor mirip tapi tidak identik 100%. Contohnya ini. Dan inilah yang gue bilang adalah gayanya si Primo 116. Gas tank asli kita edit, side panel mirip asli atau bahkan kadang kita pakai asli tapi kita edit, kita pendek-pendekin. Jok ada yang gue pakai kecil, ada yang gue pakai nanti double seat. Stang ada yang pendek, rata. Ini cruiser agak naik, lampu kurang lebih hampir mirip. Dari speedometer yang paling gampang aja ada yang begini, ada yang agak tinggi dan tinggi banget. Itu semuanya akan buat tampilan motor lo satu sama lain berbeda. Nah inilah. Jadi kalau menurut gue adalah motor custom itu harus lebih keren dibanding daripada dia lahir. Kalau dia sampai terlihat sangat tidak keren dibanding dia lahir, ya buat apa di custom? Nah, jadi esensi custom, lo paham kan? Itu maksud gue. Jadi jangan lupa lo perhatiin, karena ini akan gue tampilin satu. Yang jelas yang gue mau sampein adalah inilah garis desain yang menurut Primo 116 cocok banget untuk nempel di Benelli. Walaupun nanti gue akan coba desain lain dan lainnya lagi ke depan. Jadi saran gue tetap pantau channel ini via like, comment, share, juga subscribe. Karena gue akan tampilin ini satu, dan ini satu. Nantikan ya. Dadah.